Oke. Cek. Bang. Bang, boleh nih cek. Ketua mana? Oh ya, siap. Oke. Ya. Selamat siang teman-teman. Hari ini saya Sylvester Matutina bersama Ketua Pradi Bersatu Pak Boy dan juga Bang Ade Bayasir Sekjen Pradi Bersatu dan Bang Lekumanan sebagai Wakil Ketua Pradi Bersatu dan juga pelapor. Hari ini pelapor atas indikasi pidana penghasutan. Ya. Dan hari ini saya bersama Bang Ade Bayasir diminta datang untuk memberikan kesaksian dalam rangka penyidikan, yaitu mengenai indikasi satu penghasutan, yang kedua pencemaran nama baik, yang ketiga fitnah, dan juga pelanggaran atau manipulasi Undang-Undang ITE yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, terus teman-teman relawan dan juga teman-teman pengacara yang tergabung dalam Pradi Bersatu. Jadi bahwa hari ini saya membantah isu yang dilontarkan seorang intelijen palsu atau Roy Panci yang mengatakan bahwa saya terdeteksi di Batam dan akan melarikan diri. Ya, jadi itu yang saya bantah, bahwa saya bukan seperti Roy Suryo yang ketika dulu 2 tahun lalu masalah Stupa Borobudur, ketika ingat nggak, mau ditahan oleh Polda Metro nih, pakai kursi roda dan juga pakai penopang leher ya. Jadi intinya bahwa Roy Suryo sok menjadi intelijen mendeteksi saya di Batam itu karena sebenarnya saya bicara sama teman-teman media. Waktu saya diundang, saya bilang saya nggak bisa, saya lagi di Batam. Dan di Batam pun saya dalam rangka mengadvokasi rakyat. Ya, contohnya kasus Rempang itu saya adalah orang pertama yang mengadvokasi masyarakat Rempang. Dan juga masalah tanah-tanah rakyat di Batam, saya dengan Bang Ade ini dan kawan-kawan Pradi Bersatu mengadvokasi tanah-tanah rakyat yang dizolimi oleh oknum pengusaha busuk dan pejabat kotor lah ya, intinya itu. Jadi bukan kita ini mau melarikan diri ke Singapura seperti yang dituduhkan oleh para tukang fitnah ini ya. Terus yang saya mau jawab juga mengenai urusan hukum saya dengan Pak Yusuf Kalla, itu sudah selesai dengan ada perdamaian. Bahkan saya beberapa kali, ada 2 kali 3 kali bertemu dengan Pak Yusuf Kalla dan hubungan kami sangat baik. Dan sebenarnya urusan proses hukum itu sudah saya jalani dengan baik, dan memang waktu itu tidak ada diberitakan karena waktu itu baik saya maupun pihak Pak Yusuf Kalla tidak pernah memberitakan di media ya kawan-kawan ya. Dan sebenarnya urusan saya dan Pak Yusuf Kalla itu tidak ada tendensi pribadi, saya tidak membenci Pak Yusuf Kalla. Memang ada kalimat saya waktu itu spontan ya, spontanitas, jadi tidak ada mens reanya. Jadi waktu ada teman-teman membuat aksi demo di Mabes Polri, teman-teman minta mundurkan Pak JK dan saya merespon itu, saya diminta sebagai orator. Jadi saya berbicara hal yang sama dan itu bukan kesengajaan saya. Jadi memang tidak ada unsur kebencian atau mens rea. Jadi itu hanya sekali ya. Dan memang udah selesai urusan itu, oke? Ya. Untuk yang ijazah palsu ini, tuduhan kepada ijazah palsu, saya mau mengatakan bahwa urusan ini tuduhan ya dari Roy Suryo CS, daripada TPUA, ya kan, daripada penggugat yang di Solo, Sleman, itu sudah selesai, ya kan? Di Bareskrim juga sudah dinyatakan
dihentikan. Terus yang di PN Solo itu kemarin itu sudah dibatalkan atau NO ya istilahnya ya, ditolaklah oleh majelis hakim. Dan sebenarnya hal yang sama sudah terjadi 3 kali nih, tahun 2022-2023 yang digugat oleh Bambang Tri, terus ada Hatta Taliwang, termasuk si Fadila ya. Dan itu 3 kalinya itu, yang satu di Petun mereka cabut gugatan, yang 2 itu ditolak. Ya. Jadi urusan ijazah palsu ini gagal semua nih, gagal semua ya teman-teman. Yang ada sekarang ya kan, yang akan terjadi seperti tuduhan Bambang Tri dan Gus Nur kira-kira tahun 2023 juga, yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu dan mereka membikinnya di podcastnya Gus Nur dan mengambil kitab suci di atas kepala, bersumpah mubahala, yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Dan ini akhirnya majelis hakim, kalau nggak salah pengadilan negeri sebentar ya, bukan, jadi pengadilan negeri Blora ya, Gus Nur dan Bambang Tri sudah dihukum ya, vonisnya mungkin 3 tahun apa 6 tahun, saya lupa. Jadi memang 6 ini 6 tahun ya. Jadi intinya bahwa mengenai isu tuduhan ijazah palsu ini tidak terbukti, bahkan akhirnya mereka ya kan dipidana oleh hukum karena menyebarkan berita bohong. Ya, sama seperti yang sekarang kita lihat teman-teman, saat ini sudah naik penyidikan di Polda Metro Jaya, dan sudah banyak oleh Polda Metro Jaya termasuk kami dimintai keterangan saksi-saksi baik di Jakarta, di Solo, di Yogyakarta, termasuk bukti-bukti lainnya, bukti-bukti petunjuk lainnya, dan mungkin saksi ahli juga sudah diperiksa. Makanya yang akan terjadi ke depannya itu adalah, sekali lagi saya bilang, telenovela dan drama-drama yang akan dimainkan Roy Suryo CS, baik secara tangisan maupun secara tawa ya. Jadi intinya itu. Terus saya juga mau mengatakan bahwa sampai saat ini, sampai hari ini, tuduhan dan penelitian abal-abal ya, karena saya melihat bahwa Roy Suryo Rismon ini nggak punya sertifikat ataupun kelayakan sebagai seorang peneliti, dan yang mereka teliti itu adalah hanya foto kopi atau foto digital di sosial media. Nah, ini nggak mungkin bisa diteliti, karena yang harus diteliti itu adalah ijazah yang asli, yang otentik atau yang analog, baik ijazah yang otentik ataupun analog yang asli ataupun yang palsu. Nah, ini yang bisa diteliti seperti yang sudah dilakukan oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri dan dikatakan bahwa ijazah ini asli. Termasuk yang kedua, keaslian ijazah ini selain Mabes Polri ya kan dikeluarkan juga oleh yang menerbitkan ijazah, yaitu UGM, yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli dan Pak Jokowi memang pernah berkuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ya, jadi 2 hal ini. Terus ada lagi yang saya katakan bahwa sebenarnya ada lagi keheranan kita masyarakat, karena yang dituduhkan ijazah palsu ini ternyata ada 2. Yang pertama, ijazah palsu yang dituduhkan sebelum tahun 2005 yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada. Makanya mereka menggeruduk Universitas Gadjah Mada dan menggugat UGM kan. Terus yang kedua, ijazah palsu yang kedua itu diterbitkan kalau menurut Bitor, yang mereka Roy Suryo CS mempercayai Bitor ini, diterbitkan tahun 2012 di Pasar Pramuka. Ya. Jadi ini keheranan kita, kok ijazah palsunya bisa 2 nih. Ini kan konyol. Kenapa nggak malsuin sekali aja tahun 2005 sebelumnya, nanti waktu calon Gubernur DKI 2012 tinggal di copy paste. Ini kan konyol, nggak masuk logika akal sehat kita. Ya, terus
saya juga mau mengatakan bahwa hati-hati pada masyarakat bahwa ini omong kosong semuanya, baik pemaksulan maupun isu ijazah palsu yang sekarang dikatakan diakui sendiri oleh Fadila bahwa ini adalah satu paket. Ya. Jadi baik isu ijazah palsu ini tidak ada dasar-dasar hukumnya, yang membenarkan ini hanya narasi dan framing jahat aja. Yang kedua, mengenai pemaksulan Mas Gibran itu juga tidak ada dasar-dasarnya, karena dari 4 faktor yang dikatakan oleh mantan para purnawirawan itu, yang pertama adalah kelayakan. Sekarang kita lihat Mas Gibran layak. Kemarin Pak Prabowo ke luar negeri, Mas Gibran menjadi acting presiden, ya. Dan kita lihat Solo di bawah pemerintahan Mas Gibran ini berhasil, ya kan. Terus yang ketiga, kesalahan melanggar konstitusi. Di sini kita lihat tidak ada konstitusi yang dilanggar. Putusan MK nomor 90 itu sudah final and binding dan diajukan oleh anak-anak muda, sekitar 22 anak muda, tapi yang dikabulkan itu adalah dari saudara Almas, itu anak muda juga. Terus yang ketiga, putusan MK mengenai etika yang menghukum Pak Usman itu sudah dibatalkan oleh putusan petun yang diajukan oleh Pak Usman. Terus, kalau memang ada kesalahan, kenapa waktu mulai kampanye, kenapa mereka tidak protes 0103? Harusnya kalau ada masalah ini, mereka harusnya memboikot pemilu. Tapi akhirnya Ibu Mega malah mengatakan bahwa mampu mengalahkan Prabowo Gibran dalam satu putaran. Terus waktu Prabowo Gibran sudah dinyatakan menang oleh KPU, 01 dan 03 dengan begitu banyak pengacara-pengacara hebat melakukan gugatan dan kalah. Ya. Dan terakhir ada lagi gugatan di petun dan juga yang ingin membatalkan kemenangan Prabowo Gibran oleh Pak Gayus Lumbun, itu pun gagal. Jadi yang saya bilang tadi, ini nggak ada nih masalah prasyarat pelanggaran konstitusi, nggak ada sama sekali. Yang ketiga, masalah isu Fufu Papa. Sampai saat ini tidak ada pembuktian bahwa Fufu Papa ini pemiliknya anak Mas Gibran. Jangan-jangan pemiliknya si Roy Panci, ya kan? Yang keempat, mengenai korupsi keluarga Pak Jokowi, ini pun tidak ada. Ya, jadi intinya saya mengatakan bahwa sebenarnya apa yang mereka lakukan ini hanya untuk mengadu domba bangsa kita, ya kan, agar Prabowo Gibran putus di tengah jalan, juga dalam rangka untuk permainan politik menjelang 2029. Nah, terus yang kita lihat lagi kan, selain Roy Suryo itu banyak sekali dosa-dosa dia, ya, penuh problem hidupnya, mulai dari Dewa Panci, di penjara 9 bulan karena memes suka Borobudur, salah naik pesawat, ngamuk-ngamuk, akhirnya diturunkan, ya kan, salah menyanyikan lagu Indonesia Raya, terus melaporkan Menteri Agama tapi ditolak di Polda Metro Jaya, terus Nusron Wahid mengsekatnya Roy Suryo, masuk kategori orang fasik yang selalu datang dengan membawa berita kebohongan dan tidak jelas karena tuduhan bohong Roy atas penggunaan 3 mikrofon waktu debat di Mas Gibran, ya. Terus membohongi penyidik Polda Metro Jaya pura-pura sakit ketika akan ditahan dengan memakai kursi roda dan penyangga leher di kasus Memes Tupa. Terus mengejek ucapan lebaran Pak Jokowi, kata netizen bilang Roy sensitif kalau ada gambar Panci, ya. Terus Roy mengklaim bahwa foto toples yang beredar adalah milik Artika Sari Devi, Miss Indonesia 2004. Namun foto tersebut ternyata milik seorang waria asal Thailand. Ya, jadi kita mempertanyakan keahlian dia sebagai ahli telematika. Terus Roy Suryo juga dilaporkan polisi oleh Ramasari dan Sarah Asari karena diduga menyebarkan foto pribadi mereka yang sedang mandi. Roy tanpa malu-malu menghubungi Luluna Maya untuk terlibat dalam kasusnya. Roy ribut dan bikin malu di bandara karena memaksa naikkan 6 bagasi ke pesawat. Ya. Terus
Roy juga tidak membayar ketika makan di warung Rawon Setan di Jalan Embong Malang, Surabaya. Terus Roy pernah ribut dengan Maya Estianti. Akhirnya Maya marah dan memperingatkan agar jangan jadi tukang fitnah. Itu Roy ya.